Timnas Indonesia berhasil menjuarai Piala AFF Wanita 2024 dan lolos ke Asian Women's Championship 2025. Sosok Reva Oktaviani terpilih sebagai pemain terbaik selama ajang Piala AFF Wanita berlangsung di Laos. Gelar pemain terbaik di kompetisi Piala AFF digondol oleh skuad Garuda Pertiwi Reva Oktaviani. Pemain dengan nomor punggung 8 ini berhasil meraih predikat bergengsi akibat penampilan yang moncer selama membela timnas Indonesia di Laos. Reva mencetak 3 gol sepanjang Piala AFF. 1 gol spektakuler tercipta ketika Indonesia melawan Singapura di semifinal. Tendangannya dari jarak jauh tak bisa dihalau kiper Singapura dan membawa Indonesia menang 3-0. 2 gol lagi dicetak Reva di laga final ketika melawan Kamboja. Golnya membawa Indonesia keluar sebagai juara dengan skor 3-1 melawan Kamboja. Gaya selebrasinya dengan duduk lesehan di tepi lapangan usai mencetak gol banyak dibincangkan serupa dengan selebrasi Marcelino Ferdinand usai mencetak gol ke gawang Arab Saudi. Posisinya sebagai gelandang bisa dikawal dengan baik untuk membawa bola pun juga untuk mencetak gol. Pesepak bola berusia 20 tahun ini bukanlah pemain karbitan. Prestasinya banyak ditumpuk sejak ia bermain sebagai pemain profesional. Ia terpilih sebagai Best Player Liga Menpora U17 tahun 2019. Di tahun yang sama ia juga terpilih sebagai Best Player dalam Liga 1 Putri tahun 2019. Selanjutnya, ia juga mengantongi gelar Best Women Footballers 2019 KLB Indonesian Soccer Award 2020. Dan gelar terbarunya adalah pemain terbaik alias Best Player di Piala AFF 2024. Reva mulai dikenal ketika membela Persib Bandung Putri di tahun 2019. Ia kemudian dipanggil timnas dan banyak membela Garuda Pertiwi sejak debut di tahun 2021. Saat ini, selain memperkuat timnas, Reva tercatat bermain untuk Asprof Jabar dengan posisi di lini tengah. Siapa kapten timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024? Pelatih timnas Indonesia Sintayong perlu menimbang 3 pemain untuk didapuk jadi pemimpin lapangan. Dengan komposisi skuad yang banyak diisi pemain muda, kehadiran sosok kapten berpengalaman dianggap vital. Tanggung jawab besar menanti, terutama karena kepemimpinan yang solid dapat menjadi faktor pembeda dalam menghadapi tekanan dari tim lawan di turnamen bergengsi ini. Kandidat kapten dinilai berdasarkan kombinasi pengalaman, jam terbang, serta kemampuan memimpin yang sudah terbukti baik di level nasional maupun internasional. Keputusan ini tentunya diproyeksikan akan mempengaruhi dinamika tim, terutama dalam mengisi atau juga mengatasi tantangan kompetisi sepanjang Piala AFF berlangsung tersebut tentunya. Hal itu bukan menjadi alasan atau bukan juga menjadi tantangan, tapi sebuah kewajiban, serta menjaga semangat bertanding dalam setiap situasi. Berikut 3 kandidat utama yang menjadi sorotan. 1. Asnawi Mangkualam. Sebagai salah satu pemain paling berpengalaman di skuad Garuda, Asnawi Mangkualam menjadi pilihan utama. Pemain berusia 25 tahun ini telah mengkoleksi 44 penampilan sejak debutnya pada 2017. Kiprahnya sebagai bek serba bisa sekaligus pemimpin alami di lapangan membuatnya layak dipertimbangkan. 2. Pratama Arhan. Pratama Arhan yang kini memperkuat Suwon FC menjadi kandidat kuat lainnya. Meski baru berusia 22 tahun, ia telah mencatatkan 46 penampilan internasional sejak debutnya pada 2021. Pengalaman tersebut membuktikan konsistensinya sebagai pemain yang dapat diandalkan. Arhan juga pernah dipercaya memimpin timnas U23 dalam kualifikasi Piala Asia U23 2024, menunjukkan kemampuannya dalam membawa tim bermain dengan disiplin tinggi. 3. Muhammad Ferrari. Di usia yang masih muda, Muhammad Ferrari telah menunjukkan potensi besar sebagai pemimpin. Bek tangguh Persija Jakarta ini pernah menjadi kapten timnas Indonesia U20 dan memimpin skuad tersebut dalam berbagai turnamen internasional. Ferrari yang kini berusia 21 tahun memiliki rekam jejak kepemimpinan di level junior yang menjanjikan. Pemimpin timnas Indonesia di Piala AFF 2024 diharapkan mampu membawa skuad Garuda melangkah jauh di turnamen ini.
Dengan tantangan besar dari tim-tim pesaing, sosok kapten menjadi kunci dalam menjaga fokus, semangat, dan kekompakan tim. Dukungan dari para pemain muda yang penuh potensi akan menjadi fondasi penting untuk mencapai target prestasi yang diinginkan. Martin Paes menyebut timnas Indonesia mengalami perkembangan pesat. Ia juga melihat potensi skuad Garuda bisa terus meningkat tanpa batas. Menurut Paes, pusat kekuatan timnas Indonesia berasal dari pemain muda. Ia melihat potensi itu saat menyaksikan perjuangan skuad Garuda Muda di Piala Asia 2023 pada Januari 2024 lalu. Kemudian kiper 26 tahun itu juga menyoroti beberapa pemain yang pernah jadi kawan atau lawan di lapangan hijau. Menurutnya, sepak terjang timnas Indonesia sudah ke arah yang benar. Saya menonton ketika tim bermain di Piala Asia Qatar. Banyak pemain U23. Saya sebelumnya sudah pernah bermain dengan Ragnar. Saya juga pernah bermain dengan Sen. Saya mengenal betul Tom Haye. Saya juga mengenal Mark Klok, kata Paes di situs Kita Garuda. Hernando Ari kiper yang bagus. Kita punya banyak pemain bagus saat itu, seperti Jordi Amat dan Sandy Walsh. Setahun terakhir kita sudah berkembang pesat. Dan setiap tahun kualitas kita bisa terus meningkat. Potensi kita tidak terbatas, ujar Paes menambahkan. Kini timnas Indonesia sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan 2-0 atas Arab Saudi menjaga asa tim asuhan Sintayong untuk bersaing memperebutkan tiket pesta sepak bola sejagat. Dukungan supporter jadi salah satu hal yang membuat kiper FC Dallas itu terkesima. Menurutnya, riuh penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta sebagai salah satu faktor pendukung utama dalam berlaga. Ya, sangat luar biasa. Dengan kegilaan seperti ini, suatu hal yang sangat bayangkannya yaitu tentu hanya satu, apa yang akan terjadi jika kita bisa ke Piala Dunia. Supporter kita sangat banyak, sangat loyal, sangat luar biasa. Saya rasa dengan potensi dari timnas dan dukungan yang besar, kita punya kombinasi hebat dan memiliki formula kemenangan, ujar Paes. Jika kita bisa meraih banyak kemenangan, supporter pun akan semakin bertambah banyak. Saya sekali nengkal kita gagal ke Olimpiade pada Agustus kemarin, tentu akan tetapi sekarang kita memiliki banyak potensi. Mudah-mudahan kita bisa ke Piala Dunia. Sebagai Garuda, langit adalah batasan kita sekarang. Dan saya bangga bisa menjadi bagian dari tim ini, ia menambahkan. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2025 mendatang. Tim Merah Putih akan bertandang ke Australia pada 20 Maret 2025, kemudian menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025.